Dan juga saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman di sana, kalau nanti dari cerita saya mungkin menemukan gejala yang hampir sama dengan saya, jangan panik dulu. Kenapa? Karena untuk kondisi autoimun harus melewati pemeriksaan medis yang lengkap dan juga ada perincian yang lengkap dari dokter. Jadi jangan panik dulu kalau misalnya ternyata ada gejala yang sama dengan saya. Sahabat Inet Channel dimanapun berada, saya Ergina, sekarang saya tinggal di Bekasi. Saya adalah salah satu pejuang autoimun. Autoimun? Itu aja kali ya. Jelasnya apa nih? Jelasnya autoimun kan banyak. Ya, kalau saya didiagnosis dokter itu terkena SLE atau mungkin yang masyarakat lebih tahu itu adalah lupus. Lupus, iya, sindroma Ya. lupus erythema ya, kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Ya. Iya, dengan gejala khasnya itu adalah ruam seperti kupu-kupu begitu ya, benar ya? Ya, tapi kalau misalnya ruamnya tidak keluar, tapi yang paling menonjol adalah gejala rambutnya rontok, terus juga sendi-sendi ngilu dan tidak boleh terlalu capek. Itu akan. Itu gejala awal waktu pertama mengalami hal tersebut itu gimana Kak dan kapan? Oke. Saya cerita dari awal secara lengkap ya, biar maksudnya teman-teman di luar sana mendapatkan gambaran yang jelas tentang autoimun ini. Tapi sebelumnya saya juga mau bilang bahwa saya bukan praktisi kesehatan, bukan tenaga medis, bukan pakar kesehatan. Jadi apa yang saya ceritakan pada malam hari ini itu adalah sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Dan juga saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman di sana, kalau nanti dari cerita saya mungkin menemukan gejala yang hampir sama dengan saya, jangan panik dulu. Kenapa? Karena untuk kondisi autoimun harus melewati pemeriksaan medis yang lengkap dan juga ada perincian yang lengkap dari dokter. Jadi jangan panik dulu kalau misalnya ternyata ada gejala yang sama dengan saya. Jadi tahun 2014, tepatnya di bulan Juni, itu saya diawali dengan sakit perut yang tidak biasa. Perut saya tuh merasa tidak nyaman, rasa kembung, lalu juga begah kalau orang bilang, dan tidak bisa masuk makanan, dan kondisi nafasnya juga agak sesak. Itu pertama itu. Lalu saya memeriksakan diri ke dokter, dan dari dokter umum itu diketahui bahwa saya hanya dibilang ada gangguan di lambung, atau mungkin bahasa sederhananya MAH gitu. Tetapi sudah beberapa hari minum obat dokter, itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan memeriksakan kesehatan di dokter spesialis penyakit dalam. Nah, sampai di sana, saya didiagnosis pada awalnya adalah GERD. Jadi kalau misalnya bahasa sederhananya asam lambung, di mana asam lambung yang meningkat berbalik ke kerongkongan, atau bahasa medisnya mungkin reflux. Nah, jadi saya mengalami GERD, lalu diobatilah GERD-nya, tetapi juga tidak ada perubahan yang begitu signifikan. GERD-nya tetap ada dan saya merasakan kondisinya sangat-sangat tidak nyaman di bagian perut. Lalu mulailah pemeriksaan medis, demi pemeriksaan medis saya jalani. Lalu diketahui juga ternyata saya ada gangguan di hipertiroid. Jadi hormon tiroid saya itu di atas normal. Terus lalu diperiksa lebih lanjut lagi, ditemukan lagi saya terkena hipokalemia. Artinya kalium saya bisa tiba-tiba drop atau merosot tanpa ada sebab gitu. Jadi gejala kalau hipokalemia itu, kalau di saya itu lemas, tiba-tiba bisa kaku tubuhnya dan tidak bisa bergerak. Jadi selain GERD, hipertiroid, juga hipokalemia, dan banyak gejala-gejala lain yang mengikutinya. Jadi setiap saya datang ke dokter itu bisa berbeda-beda gejalanya gitu. Kadang yang ini, kadang itu, di bagian tubuh ini, di bagian tubuh itu. Jadi saya melakukan banyak pemeriksaan lengkap, pergi ke satu dokter ke dokter lain, bahkan sampai ke profesor yang khusus menangani lambung. Tetapi keadaannya tidak semakin baik. Walaupun ya saya akui sih ada perubahan sedikit, tapi hanya sedikit. Saya tetap tidak nyaman dengan kondisi kesehatan saya saat itu. Sampai saya ketemu dokter yang menurut saya cocok di tahun 2015, yaitu tepatnya di bulan Mei. Jadi 1 tahun setelahnya, itu saya sudah melewati 9 kali diopname di rumah sakit selama 9 bulan.
belum termasuk pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, belum termasuk dibawa ke UGD tengah malam tiba-tiba drop valium dan sebagainya. Jadi benar-benar kondisi 9 bulan itu saya hanya memusatkan perhatian kepada kesehatan saya. Sampai di bulan Mei 2015, hampir setahun, dokter mencurigai kalau saya ada gejala ke arah autoimun. Nah, akhirnya saya lupa sih namanya, mungkin Kak Henry tahu pemeriksaannya kalau nggak salah ANA ya, ANA yang untuk antibody, maaf kalau salah. Nah, dari situ baru diketahui ternyata saya terdiagnosis lupus atau SLE atau yang sekarang orang kenali juga dengan autoimun. Jadi melewati perjalanan panjang dulu untuk sampai terdiagnosis autoimun. Karena ternyata saya baru tahu autoimun itu adalah penyakit dengan 1000 wajah atau peniru ulung. Dia bisa meniru berbagai macam gejala penyakit, dia bisa seperti mengelabui kita. Dan itu dibuktikan ketika autoimun saya diobati, GERD-nya sembuh, hipertiroidnya sembuh, hipokalemianya sembuh. Ketika sudah ditemukan akarnya, penyakit-penyakit yang tadi menyertai dan gejala-gejala lain itu hilang dengan sendirinya. Gitu. Jadi tidak sesimpel kita langsung memeriksakan langsung autoimun gitu. Makanya tadi saya bilang kepada teman-teman di sana, jangan kaget atau jangan takut dulu ketika saya tadi dengar cerita itu, harus melalui pemeriksaan yang lengkap dari medis atau dari dokter gitu. 1 tahun ya, artinya gejala itu muncul dan baru benar-benar ketemu diagnosisnya SLE itu di tahun berikutnya ya gitu. Iya, betul. Setelah itu bagaimana program pengobatan yang dijalani oleh Kak Agin? Oh, iya. Jadi kan dokter dari awal sudah memberitahukan kondisi saya secara lengkap. Saya bersyukurnya itu. Dia sudah bilang dari awal bahwa belum ada obat untuk autoimun. Artinya obat yang saya minum nanti hanya untuk menidurkan penyakitnya. Jadi tugas saya adalah membuat si autoimun ini tidur. Jadi saya harus jaga pola hidup saya, pola makan saya, pola istirahat saya agar autoimunnya tidak bangun, tetap dalam kondisi yang tidur. Tidak, kalau bahasa medisnya itu flare atau terjadi kekambuhan. Nah, jadi dokter sudah pesan. Pertama, saya harus mengikuti semua aturan yang diberikan oleh dokter. Artinya ada obat-obatan harus saya minum. Ada 1 obat yang memang untuk mengatasi autoimunnya itu, yang saya minum dari awal tahun 2015 sampai saat ini. Tapi bersyukur hari ini saya sudah di dosis yang paling kecil dan hanya 2 hari sekali. Lalu ada vitamin juga yang harus saya minum untuk kekebalan tubuh saya, dan itu dulu setiap hari. Tapi kalau sekarang hanya ketika saya dalam kondisi drop atau kondisi terasa nggak enak badan, baru vitamin itu diminum. Lalu juga ada suplemen-suplemen, diantaranya itu ada suplemen untuk tulang, karena dikhawatirkan dengan kondisi autoimun saya menyerang tulang-tulang saya, dan itu juga terbukti di awal beberapa gigi saya di bagian belakang sudah dicabut karena kondisi autoimun ini. Jadi untuk teman-teman ketahui juga, autoimun itu adalah di mana sistem kekebalan tubuh kita atau imun kita menyerang diri kita sendiri, yang harusnya imun itu menjadi benteng pertahanan kita ketika ada serangan penyakit dari luar. Tapi justru imunnya dalam tanda kutip berkhianat dengan kita sendiri gitu, menyerang tubuh kita sendiri. Itu yang saya tahu dari pengalaman saya. Kondisi apa yang kayaknya nggak terlupakan dari kondisi ketika muncul gejala ini, Kak? Kan biasanya tadi ada kayak ruam-ruam, tapi kan tadi Kak Agin menyebutkan tidak ada gejala itu, gitu ya. Apa kondisi yang sangat diingat lah gitu? Ya, jadi dulu tuh saya sering lemes tiba-tiba, seperti mau pingsan atau hilang kesadaran. Sampai suatu malam pernah kejadian, saya terasa sesak, nafasnya tersengal-sengal, tiba-tiba seperti ada seperti strum listrik dengan tegangan yang tinggi. Saya nggak tahu itu namanya apa ya, saya nggak bisa menjelaskan. Dari kaki sampai ke dada itu menjalar sampai di dada tuh seperti mukul dada saya. Dan ketika itu terjadi, tiba-tiba saya kaku,
lalu saya nggak sadarkan diri, kata orang-orang saya nggak merespon ketika dipanggil, tapi saya mendengar sebenarnya suara mereka, tapi saya tidak merespon. Dan menurut kesaksian orang-orang yang menemani saya saat itu, badan saya tuh kaku seperti kayu. Jadi salah satu kakak saya berusaha untuk pijet telapak kaki saya seperti ini, kok ini kan masuk ya, itu enggak, kata dia, seperti benar-benar kayu, kaku seperti kayu gitu. Itu ada kejadian yang tidak pernah lupakan. Itu salah satu hal yang menakutkan yang saya alami selama 1 tahun yang tadi saya cerita itu, yang sebelum didiagnosis lupus itu. Oke, itu ya. Perjalanannya cukup panjang hingga saat ini ya, kayak karena memang secara medis itu kan, maaf ya, kondisi tersebut masih belum bisa disembuhkan secara total ya kan, gitu. Artinya sangat memerlukan perjuangan, gitu. Memerlukan perjuangan. Apa nih tips perawatan yang dapat dibagikan oleh Kak Agen buat orang di luar sana atau untuk orang informasi seperti itu? Jadi saya berusaha gini, dokter saya dari awal bilang gini, saya harus menerima keadaan ini. Artinya saya harus berdamai dengan lupus yang akan selalu ada gitulah istilahnya dalam tubuh saya. Saya nggak mungkin terus-terusan menolak gitu. Jadi dokter bilang saya harus berdamai dengan keadaan ini. Dan yang pertama, saya percaya gitu kalau Tuhan memberikan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan pernah di luar kemampuan kita. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan juga kasih jalan keluar untuk kita. Jadi teman-teman di sana yang mungkin saat ini sedang juga hidup bersama dengan autoimun, memang secara medis belum ada obatnya, tetapi bukan berarti hidup kita tidak bisa jadi lebih baik lagi. Saya adalah contohnya, di mana dari keadaan tertatih-tatih saya bisa lebih sehat hari ini. Saat itu saya kehilangan berat 16 kilo, dari 65 kilogram jadi 49 kilo gitu. Dan sekarang kalau teman-teman lihat, saya dalam kondisi yang lebih sehat lagi. Jadi percaya aja bahwa segala sesuatu itu pasti dalam kendalinya Tuhan. Dan kita harus punya hati yang selalu berserah gitu kepada Tuhan, bersyukur ya, dibawa happy aja kalau kata dokter saya, ya dibawa senang aja lah kondisi yang ada gitu, jangan terlalu dipikirkan. Karena kalau terlalu dipikirkan kan nanti kita juga itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Lalu yang kedua, saya belajar untuk disiplin mematuhi apa yang dokter katakan. Saya tidak bermaksud memuji diri saya ya, tapi saya benar-benar kalau dokter bilang iya, saya lakukan. Kalau dokter bilang tidak akan saya lakukan. Karena apa? Yang kedua, kita harus punya semangat untuk sembuh. Harus dari diri kita sendiri untuk sembuh. Lalu kalau misalnya ada obat-obatan seperti yang tadi saya sampaikan yang harus rutin kita minum, ya kita minum ya. Pokoknya dengan hati yang senang aja deh, yang bersyukur aja, yang walaupun ada bosannya minum obat, tapi mari kita ikuti. Saya buktinya ketika saya disiplin dengan apa yang dokter sampaikan, saya bisa lebih sehat lagi hari ini gitu. Dan ikuti, kalau seperti saya harus cek kesehatan lengkap itu setahun sekali, saya juga ikuti seperti itu. Lalu dokter juga katakan tidak boleh terlalu banyak terpapar sinar matahari. Sinar matahari itu baik ya, tapi secukupnya juga untuk kita dalam kondisi autoimun. Dan tidak boleh stres, tidak boleh banyak pikiran, dan tidak boleh terlalu lelah. Jadi waktu istirahatnya pun harus kita perhitungkan dengan baik. Lalu juga untuk setiap keluarga atau mungkin yang menyaksikan ini tidak mengalami autoimun, tapi mungkin keluarganya atau teman-temannya ada yang mengalami, saya sangat merasakan bahwa dukungan dari keluarga, dari orang-orang terdekat itu sangat berarti. Jadi mari kalau ada anggota keluarga yang kena autoimun atau teman-teman yang kena autoimun, mari kita juga memberikan support, dukungan, semangat kepada mereka untuk mereka mau sembuh. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, usahakan cari dokter yang mengerti kondisi tentang autoimun ini gitu. Dan kalau saya sih nih ya, ini ngaruh banget ketika saya ketemu sama dokter yang dalam sesi di mana kita konsultasi, dia mau mendengarkan, itu sangat berarti bagi kita orang yang dengan autoimun. Karena orang autoimun itu
juga perlu untuk didengar dan diperhatikan. Jadi cari dokter yang mau mendengar keluh kesah kita juga. Itu sih tips dari saya. 5,5 tahun kurang lebih saya sudah menjalani hidup dengan autoimun, dan bisa dilihat saya lebih sehat sekarang, hidup saya lebih baik lagi, dan saya bisa juga melakukan banyak pekerjaan yang Tuhan kasih sebagai tanggung jawab dalam hidup saya. Itu aja Kak Henry kalau dari saya. Tadi saya ringkas lebih lagi, yang penting pertama tipsnya adalah bahwa kita itu menerima, berdamai, berdamai. Yang kedua berserah, dan yang ketiga itu komitmen lah, dan teratur untuk disiplin pengobatannya itu sendiri. Nah, terakhir Kak Agin, masa pandemi itu sedikit menjadi apa ya, kelompok autoimun menjadi kelompok berisiko. Apa yang mungkin Kak Agin mau sharing tentang hal tersebut? Oke. Kemarin juga dokter saya sempat pesan gitu ya, kalau tidak ada keluhan apa-apa, jangan ke rumah sakit untuk check up. Kan biasanya harus check up, tapi kalau tidak ada keluhan apa-apa nggak usah ke rumah sakit dulu dalam masa pandemi ini. Dan usahakan, beliau juga pesan ke saya, usahakan untuk tetap banyak di rumah. Istilahnya kalau kita keluar benar-benar sesuatu yang memang perlu sekali kita untuk lakukan. Jadi sebenarnya sih sama aja untuk yang lain di masa pandemi ini. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, juga kita tetap menjaga kesehatan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Itu aja sih. Oke. Jadi masa pandemi ini ya, kalau tadi dibilang kalau kita sudah berdamai, enjoy aja ya Kak ya. Artinya sudah berdamai dengan kondisi diagnosis yang ada, kita berdamai, kita nggak kepikiran, ya udah anggap aja kita dengan berserah sama Tuhan, kita sehat, kita dijaga gitu, normal aja, dan kita percaya mujizat Tuhan ya, walaupun medis tadi bilang nggak ada obatnya, belum ada obatnya untuk sembuh total, tapi setidaknya kita percaya bahwa ada mujizat Tuhan bekerja seperti itu. Ada terakhir yang lain mau disampaikan Kak Agin? Terakhir ada lagi yang mau disampaikan? Ya, teman-teman di luar sana yang mungkin terkena autoimun, tetap berserah kepada Tuhan, tetap semangat, pasti bisa jadi lebih baik dan lebih sehat lagi. Puji Tuhan, amin. Ya, sahabat Inet, itu tadi yang sharing yang dapat dibagikan oleh Kak Agin. Luar biasa, sudah 5 tahun, kurang lebih 6 tahun, berarti hampir 6 tahun ya, dari masa muncul gejala sampai dengan saat ini. Dan saya tahu sekali kondisinya sehat gitu ya Kak Agin ya, dan produktif juga. Makanya tadi paling penting adalah berdamai, berserah, dan disiplin gitu ya. Itu poinnya untuk perawatan pada kelompok yang autoimun seperti itu ya. Iya, terima kasih banyak Kak Agin atas kesempatan, waktunya sangat bermanfaat sekali sharingnya buat masyarakat di luar sana ataupun keluarga yang punya keluarga yang autoimun seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih ya Kak Agin ya. Terima kasih. Sehat semua untuk kita semua.